Pencaksilat yaitu mengikuti kejuaraan SH Cup. agak menurun ya secara fisik. Di PMB, habis itu dari PMB udah lolos itu diseleksi lagi. Pernah jadi staff dari Hima Bisnis, lebih fokus di riset sebuah penelitian. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bertemu di podcast Hima Bisnis Untak Surabaya dengan saya Dwi Nur Maulidia. Masa pandemi tidak menghalangi mahasiswa untuk berprestasi, seperti mahasiswa dari Prodi Ekonomi Pembangunan Untak Surabaya yang hebat, yang keren dan juga begitu menginspirasi. Untuk teman-teman semuanya wajib banget nih dengerin kita ngobrol-ngobrol, dengerin kita cerita-cerita, sharing-sharing dengan tamu spesial kita yaitu Kak Lili Tricahyo dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Untak Surabaya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah Baik ya. Seneng banget nih Kakak bisa menyempatkan datang dan hadir ngobrol bareng kita. Apalagi kita jarang banget kan nih ketemu, terus kapan lagi kita punya kesempatan sharing-sharing di sela-sela kesibukannya Kakak ini. Kita di sini bakal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, siapa tahu nanti ceritanya Kakak ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk terus bisa berprestasi. Sebelumnya boleh dong Kak, perkenalan dulu, namanya siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Cahyo dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019. Angkatan 2019. Ya, angkatan 2019. Kelas malam ya kalau boleh? Kelas malam. Kelas malam, waduh ini pasti sambil kerja, pasti waduh waktunya ini keren banget sih bisa berprestasi, apalagi kelas malam, kuliah, kerja itu keren banget kakaknya. Aku mau tanya aja sih, kayak kakak ini kan kompetisi di bidang bela diri ya, lebih tepatnya kayak gimana sih, ceritain dong Kak. Mungkin bidang pencaksilat, sedikit saya ceritakan ya biografi pencaksilat. Pencaksilat yaitu seni bela diri asli Indonesia. Nah, di pencaksilat ini ada sebuah organisasi yang saya ikuti termasuk UKM di PSAT Untak, yaitu Persaudaraan Siterate. Awal berkarir di Untak itu mungkin bentuk komunitas 2016. Nah, selama 2 tahun kita 2018 itu disahkan menjadi UKM. Nah, di situ baru kita melakukan prestasi-prestasi untuk membantu kampus salah satunya, dan menjadi salah satu kebanggaan tersendiri buat diri sendiri. Jadi kalau pencaksilat itu mungkin ada enaknya ada enggaknya sih Mbak. Iya pasti sih. Butuh pengorbanan tenaga, waktu, apalagi yang kuliah sama kerja itu kan pasti butuh memanage waktu yang ekstra lah buat diri kita sendiri. Terus ini aku bacain sedikit nih ya, Kak Cahyo ini 2016 pernah mengikuti kejuaraan SH Cup. Ya, 2016 itu dulu di desa sih, tapi kayak semacam dulu saya waktu di desa kan juga ikut pencaksilat. Nah, di situ ada kompetisi yang namanya SH Cup. Mungkin SH Cup itu kompetisi antar ranting yang diadakan oleh PSAT itu sendiri. Jadi di tiap-tiap wilayah gitu. Ya, tiap-tiap wilayah kayak mengirim beberapa kontingen atlet untuk diikut sertakan dalam lomba SH Cup. Tadi ini tahun 2016 belum masuk di belum masih sekolah. Oh, masih sekolah. Ya, masih sekolah. Masih SMA. Masih SMK. Oh, SMK ya. Terus baru masuk di Untak tahun 2019. Ya. 2019 itu baru masuk kuliah di Untak itu dari tahun 2019. Ya, biasanya kan maba-maba itu ikut UKM nih. Kakak langsung ikut UKM apa enggak dulu gitu? Kalau saya berhubung sebelum kuliah di Untak itu kan banyak kenalan di UKM sini. Jadi waktu daftar di Untak langsung ikut gabung UKM. Berarti emang udah tahu UKM-nya dulu tuh. Tahu UKM-nya dulu daripada Untaknya. Oh, waduh, itu. Tapi nggak apa-apa. Itu kan banyak temen juga. Jadi ya banyak temen sih, salah satunya. Terus baru awal jadi mahasiswa Untak ikut lomba itu tahun 2020. Iya. Itu ikut
Paku Bumi Championship di Bogor. Iya, kebetulan sebelum pandemi sih Mbak, lebih tepatnya sebelum pandemi itu kebetulan ada event Paku Bumi Championship di Bogor kurang lebih 4-5 hari. Nah, habis itu diagendakan UKM untuk mengirim atlet-atlet berangkat ke Bogor, itu salah satunya saya. Itu berarti awal tahun ya, kan belum ada Covid, awal tahun 2020. Oh ya, awal tahun 2020. Kebetulan habis Bogor itu baru Covid. Langsung Maretnya itu kan ya. Ya, Covid baru menaik. Keren banget sih, juara 2 kan ya. Wah, Alhamdulillah. pasti tepuk tangan dulu dong. Terus kakaknya ini ikut lombanya offline. Kalau saya dulu ikut kejuaraan itu kebetulan offline. Semua ya. Offline semua. Terus tanggapannya kakak ini gimana nih? Di silat sendiri ada nggak sih kayak pertandingan online-nya gitu di bela diri ini? Kalau di pencaksilat sendiri pertandingan online itu ada. Misal contoh kemarin kayak 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin itu kan pandemi masih meninggi ya. Iya. Mungkin untuk pencaksilat kejuaraannya masih di virtual, kayak seni tunggal, seni ganda itu pakai virtual via Zoom. Nah, mungkin kalau di pencaksilat online-nya gitu. Kayak yang seni-seninya Nah, gitu. seni-seni. Bukan Nah, aksinya gitu. Belum ada. kalau fight-nya Iya. mungkin habis Covid ya, mungkin dari awal 2022 ini baru ada event lagi. Baru ada lagi ya. Terus ya ini kakak ikut yang di Bogor Championship lagi. Ya, Baru ini kapan tuh tepatnya, lebih tepat? baru minggu kemarin. Wih. Ya, kurang lebih minggu kemarin. Wah, berarti baru banget. Baru banget. Terus dapat juara 3 Dapat lagi. juara Waduh, itu 3. keren banget sih itu. Maksudnya udah lama kan, udah 2 Udah tahun. lama, 2 tahun ya. Tapi masih bisa sampai juara tuh keren banget. Emang ada persiapan khusus nggak sih kan dari 2 tahun nggak ada ikut perlombaan gitu? Pasti kan ada dredeg, terus gimana gitu? Ada nggak sih? Kalau dilihat secara fisik mungkin 2 tahun nggak terjun langsung di dunia fight, di Iya. dunia atlet itu mungkin agak menurun ya secara fisik. Kalau secara mental mungkin masih sama lah, masih mungkin kalau dipikir secara mental kan di gelanggang itu sama kayak sebelum-sebelumnya gitu. Jadi untuk persiapan ya mungkin di era pandemi kemarin 2 tahun kita masih menjaga stamina sedikit-sedikit lah, maksudnya nggak menjaga full staminanya. Latihannya itu nggak full. Kalau awal tahun 2022 kemarin itu sudah mulai full lagi. Mungkin kalau di UKM kami latihan seminggu 2 kali. Jadi udah mulai latihan tahun TC 2022 ya. ini udah mulai lagi. normal lagi, normal. pelan-pelan gitu ya. Terus kita mau tanya nih, kayak tantangan terberatnya selama mengikuti kompetisi boleh diceritain gitu. Keluh kesahnya atau kesan-kesan nggak harus itu sih, nggak harus tantangan terberat, kesan-kesannya yang berkesan banget gitu. Kalau dilihat dari tantangan sih mungkin secara mental. Kalau tantangan itu kan mungkin ada orang sebelum kita terjun di gelanggang kan mungkin kayak mentalnya kuat. Terus habis itu kan terjun di gelanggang ya, Iya. kan dilihat orang banyak. Mungkin kita ada demam panggung di situ. Apalagi buat pemula-pemula, atlet-atlet pemula sebelumnya belum pernah ikut event kejuaraan, terus ikut event kejuaraan terjun di gelanggang itu mungkin kebanyakan demam panggung. Jadi kayak nggak bisa gerak lah gitu intinya. Soalnya kan di situ dilihat orang banyak Mbak, satu gor. Mungkin demam panggungnya di situ. Terus untuk keluh kesahnya ya mungkin apa ya, kayak kita membagi waktu di TC-an, mungkin kita kan soalnya ada kerja sama kuliah. Nah, di situ kita kayak membagi waktu buat TC-an itu agak gimana ya? Agak susah lah. Cuma ya diusahakan semaksimal mungkin buat latihan TC supaya tidak itu ketinggalan stamina-nya mungkin. Soalnya kalau di gelanggang itu stamina bisa dibilang nomor 1 ya. Nafasnya. Iya, pasti kan fight kan. Ya, nafasnya bisa dibilang nomor 1. Terus untuk pengalaman tersendiri terjun di gelanggang sih ya
salah satunya bisa membanggakan diri sendiri. Nah, bisa kayak melihat kemampuan kita seperti apa, sejauh mana kita. Nah, terus untuk yang kedua itu kan bisa membantu kampus untuk Surabaya, bisa menyumbang prestasi, dan yang ketiga ya orang tua juga ikut bangga gitu. Keren banget. Motivasinya itu buat diri sendiri, buat kampus, buat orang tua, itu nggak hanya buat diri sendiri, buat orang-orang di sekitarnya itu bikin bangga. Itu keren banget. Dapat motivasi kayak gitu tuh susah sih, karena aku sendiri juga belum bisa kayak gitu. Terus ada nggak sih kayak role model atau tokoh yang memotivasi untuk kakak bisa ikut ajang bela diri? Kalau ajang motivasi itu mungkin bisa dibilang dari lingkungan lah. Kalau lingkungan saya di desa kan mungkin kebanyakan kayak ikut pencak silat lah. Setiap tahun kan diadakan event, misal kayak Asia Cup, terus Kejur Cup, Porprov kayak gitu kan. Nah, di situ kayak atlet-atlet itu bertanding, terus kita nonton. Jadi kan kayak timbul rasa itu pengen tahu, pengen coba penasaran. Seperti apa sih kalau terjun di gelanggang gitu. Ya, mungkin selebihnya kurang kayak itu. Berarti emang kegiatan ini udah dilakukan dari kecil? Oh, enggak sih, kurang lebih SMP. Ya, SMP. Oh, baru lihat-lihat gitu, baru tertariknya waktu terjunnya SMP di SMP ya, terjun di pencaksilat. Terus kalau boleh tahu cita-citanya dulu waktu masih kecil-kecil gitu, pasti kan anak-anak sekarang cita-cita sama apa kayak keinginan untuk sekarang tuh udah beda. Kalau boleh tahu waktu kecil kalau cita-citanya kecil banyak mbak cita-cita saya. Berarti emang udah visioner banget. Setiap lihat itu pasti ganti. Misal kayak saya lihat tentara gitu ya, pengen jadi tentara. Kalau lihat pesawat ya pengen jadi pilot. Kalau lihat dokter pengen jadi dokter. Jadi kalau kecil itu gonta-ganti cita-cita. Cuma kalau sekarang ekspektasinya ya nggak ada yang kecapai. Tapi harapan untuk sekarang kayak misal ini kan di EP, pengen jadi kayak apa? Baru bayangan aja. Mungkin kalau di lingkup kampus maksudnya. Kalau di lingkup kampus ya mungkin minimal itulah bisa membanggakan kampus. Kalau di lingkup kampus ya paling enggak ikut menjunjung tinggi nama baik kampus lah, itu udah cukup buat saya. Terus untuk sekarang boleh tahu nggak sih siapa yang selalu mensupport kakaknya, mendukung ketika mungkin butuh kan support system, butuh bantuan gitu, siapa gitu? Nggak ada. Masa nggak ada? Orang tua ibu dong. Kalau ibu orang tua itu selagi saya merantau itu nggak itu mbak, nggak tanya-tanya kabar. Mungkin tanya kabar cuma berapa bulan sekali gitu. Jadi kalau saya kuliah itu jadi nggak tahu mereka kayak kegiatan saya di kampus ngapain nggak tahu. Tapi keren. Jadi kayak yang nyupport itu ya mungkin nggak ada. Teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa. Harusnya temen dong, pelatih. Masa nggak dianggap? Mungkin kalau teman-teman UKM bisa. Iya, pasti mereka support banget. Tapi orang tua tahu kan ikut kompetisi? Tahu. Kalau orang tua, soalnya sebelum pertandingan dimulai kan kita harus melakukan pendaftaran. Nah, di situ pendaftaran itu menyertakan surat keterangan orang tua. Jadi mau nggak mau ya kita minta surat ke orang tua, minta izin. Terus responnya mereka gimana waktu lomba? Biasa aja. Kayak, oh iya boleh. Soalnya kalau di desa saya itu udah apa ya, nggak asing lagi. Udah umum, nggak asing lagi pencak silat itu. Jadi misal di kampus ini saya ikut event pencak silat ya biasa aja. Mereka kayak oh iya boleh deh gitu. Sudah kebiasaan di kampungan gitu, sudah nggak umum lagi. Terus tadi kan sempat bilang kayak pengen ngebanggain orang tua gitu, pengen banggain banget. Itu gimana itu maksudnya kayak? Ya mungkin kalau membanggakan orang tua itu bagi saya banyak sih mbak. Tidak kayak menjaga nama baiknya itu kan sudah salah satu menjaga membanggakan orang tua. Nah,
Kalau dengan prestasi-prestasi kayak gini kan juga ikut membanggakan lebih lah daripada cuma menjaga nama baik. Dengan mengikuti kompetisi kayak gini. Terus melihat kondisi yang semakin baik ini nih ya, gimana sih tanggapan kakak? Apakah harapannya atau saran-saran kakak buat teman-teman khususnya di EP sendiri ini untuk terus bisa berprestasi itu seperti apa, boleh disampaikan? Mungkin untuk generasi pembangunan ya, untuk mahasiswa yang lain kalau mau nyoba atau terjun di dunia pencaksilat mungkin bisa langsung bergabung di UKM pilihannya sendiri sih. Jadi misal semua pencaksilat di UKM Untak ini kan pasti mengikuti kejuaraan. Nah mungkin kalau saran saya untuk mahasiswa khususnya ekonomi pembangunan, soalnya sampai saat ini kan bisa dibilang jarang sih Pak. Kecil kemungkinan mahasiswa EP itu terjun di dunia pencaksilat, mungkin cuma beberapa orang. Tapi teman-temannya banyak yang dari ini. Kalau teman-teman banyak, soalnya saya kan jurusan EP. Maksudnya yang ikut bela diri gitu teman-teman. Kalau di UKM saya cuma satu. Masnya aja? Enggak, maksudnya teman saya satu. Oh temannya lagi 2 orang gitu. 2 orang. 2 orang itu pun angkatan 2017. Oh berarti 2 tahun di atas kakaknya sendiri. Kan ikut pengalaman lombanya itu dari UKM ya? Terus kalau misal dia kayak nggak ikut UKM, dia ikut lomba sendiri gitu, pendapatnya kakak kayak gimana? Kalau saran saya mungkin untuk mahasiswa yang backgroundnya sudah pencaksilat tapi nggak mengikuti UKM. Nah di sisi lain kan kita kalau mengikuti kejuaraan itu kan perlu biaya pendaftaran, biaya penginapan, makan, transport dan lain-lain. Nah mungkin kalau tidak bergabung UKM itu bisa menggunakan biaya sendiri, itu jauh lebih membengkak, jauh lebih terbebani lah. Mungkin konsentrasinya terbagi menjadi 2, mengeluarkan biaya sama untuk atlet itu perlombaan. Kalau kita terjun ke UKM mungkin setiap event kan kita ngajuin ke kampus, ke kemahasiswaan itu. Nah jadi setiap event itu kita dibiayain oleh kampus, jadi bisa fokus ke pertandingan itu aja sih. Jadi emang menurut kakak itu nggak disarankan ya kayak pertandingan individu? Kalau pertandingan individu lebih baik jangan, membengkaknya di dana sih, di uang. Jadi lebih baik langsung ngobrol aja di langsung ngobrol, langsung ngajuin, langsung gabung UKM lah minimal. Soalnya kalau kita ngajuin sendiri, misal individu individu langsung ngajuin sendiri di kampus itu nggak bisa Mbak. Nggak bisa. Jadi emang harus dari UKM-nya. Dari UKM-nya sendiri, nanti didata siapa aja yang mau ikut. Soalnya mungkin kebijakannya kampus kan juga itu kayak UKM resmi yang didanain buat mengikuti kejuaraan. Emang harus terorganisasi. Ya, terorganisasi. Terakhir nih Kak, pertanyaan dari kita yang buat pendengar podcast ini, melihat perkembangan dan kondisi yang udah semakin membaik, menurut Kakak apakah mahasiswa EP makin bisa nih mampu meraih prestasi-prestasi yang lainnya? Kalau melihat kondisi sekarang yang jauh lebih membaik Mbak ya. Mungkin untuk mahasiswa khususnya ekonomi pembangunan itu bisa lebih memaksimalkan kesempatan-kesempatan buat mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang bisa membanggakan Untak Surabaya itu sendiri. Jadi saya kakak terus coba gitu ya, terus coba, nggak usah peduli menang kalahnya, yang pokoknya coba dulu aja, karena emang
menurut kakak itu penting banget Penting ya banget. untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Ya. Makasih banget. Siap, terima kasih. Keren-keren banget sih cerita-ceritanya tadi, udah menginspirasi banget. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih udah menyempatkan hadir dan udah berbagi cerita yang menginspirasi ke teman-teman semuanya, supaya teman-teman juga ikut berprestasi. Terus untuk teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin karena pandemi ini sempat terhenti, jadi ayo dong kita berprestasi lebih lagi. Aku mau ngucapin sukses terus buat Siap, kakaknya. amin, terima Ditunggu-tunggu kasih. lagi nih, ditunggu karya-karya prestasi-prestasi untuk kedepannya. Siap, Siapa tahu nanti insya kita Allah. bisa ketemu lagi. Dan untuk teman-teman podcast Hima Bisnis, sampai di sini ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita kita pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya, semoga kedepannya kita akan ada kesempatan untuk ketemu dan ngobrolin hal menarik tentang banyak hal lainnya. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah. Say hi dulu Kak. Terima kasih Kak. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Hima Bisnis Untak Surabaya. Dengan saya Dwi Nur Maulidia. Masa pandemi tidak menghalangi mahasiswa untuk berprestasi. Seperti mahasiswa, salah satunya dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Untak Surabaya yang hebat, yang keren, dan yang begitu menginspirasi. Untuk teman-teman semuanya, wajib banget nih dengerin kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan tamu spesial kita, yaitu Kak Chandra Premesti Lila Bila, dan dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Untak Surabaya. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi apa nih? Lagi sibuk apa nih untuk saat ini? Nggak terlalu sibuk sih, paling cuma nulis cerita gitu sama ya ada beberapa lomba-lomba. Sebelumnya boleh kali kita kenalan dulu. Boleh tahu namanya siapa, nama panggilannya? Nama lengkap Chandra Premesti Lila, tapi teman-teman biasa manggil Lila. Aku dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2020. Angkatan dulu. Ini aku panggil Kak Bila. Iya. Ini aku langsung tanya aja kali ya. Kakak ini kan berdasarkan info yang aku dapat nih Kak, kakak udah pernah ikut lomba KMI Expo 2021, terus ikut LIKMI UNY tahun 2022. Ini baru-baru berarti? Baru. Terus PMB Untak Surabaya ini juga baru. IP 3D UNY tahun ini juga. Terus BMC Unisla, LKTI UIN Kas Jember, PPK Ormawa, sama lomba-lomba IC tahun ini ya. Terus juga kakak ikut P2MW. Iya. Itu kalau boleh tahu apa sih Kak P2MW itu? Sebenarnya P2MB itu bisa dibilang lanjutan dari PMW ya. Kalau jadi gini, di Untak itu ada kegiatan kewirausahaan namanya itu PMW, program mahasiswa wirausaha. Mungkin banyak dari teman-teman itu yang kurang paham apa itu PMW itu. Jadi kayak Untak itu memfasilitasi kita untuk bisa kita buat usaha gitu loh. Jadi kita bisa keluar dari Untak, kita lulus dari Untak nggak hanya punya gelar aja. Misalkan kalau kita kan dari ekonomi, pasti SE gitu enggak, kan kita juga punya skill dari kewirausahaan itu sendiri. Nah dari PMW itu nanti ada berbagai macam kegiatan seperti setelah PMW, setelah lolos pendanaan PMW. Oh ya, PMW ini internal ya, internal kampus. Kebetulan waktu aku ini sebenarnya 25 tim, 25 proposal yang harusnya di ACC, cuma berhubung mungkin hanya beberapa yang ikut, nggak sampai 20 kalau nggak salah, dan cuma lolos 12 kalau 13 tim. Itu hanya itu saja yang dapat pendanaan dari Untak. Setelah di PMW itu dilanjutkan ke PKMK, Kemendikbud. Nah setelah Kemendikbud itu baru-baru ini itu ada kegiatan P2MW. Nah P2MW itu kan dari 12, kalau nggak 12 jadi 13 proposal itu tadi, itu diseleksi menjadi 5 kategori. Ada jasa perdagangan, industri kreatif, makanan minuman, kemudian apa ya yang dua, ada 5 pokoknya aku agak lupa itu baru P2MW itu dimasukkan ke P2MW itu programnya Kementerian Pendidikan
dan kita tuh danai sebesar 20 juta. Jadi itu seleksi dulu sih, gak langsung ke P2MB. Jadi mulai seleksi internal dari PMB, habis itu dari PMB udah lolos itu diseleksi lagi baru ikut P2MB. Berarti ini tentang kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Terus pengalaman berorganisasi ini Kak Bila ini pernah jadi staff dari Hima Bisnis, lebih tepatnya Hima Bisnis angkatan tahun 2021, tahun kemarin ya Iya, Kak? baru kemarin. Terus juga saat ini masih di UKM Fatima Bola. Kak boleh tahu itu kayak apa sih UKM-nya? Oh iya, banyak yang nggak tahu ya. UKM Fatima Bola itu bisa dibilang kepanjangannya forum diskusi penalaran, penelitian dan penerbitan kampus. Itu kita fokus di riset sebuah penelitian, penulisan. Jadi diskusi-diskusi ilmiah itu di UKM kita. Jadi kayak misalkan teman-teman ada kendala penulisan, mungkin kalian bisa belajar nulis, kan skripsi pasti bisa nulis yang benar ya gitu. Itu di UKM kita ada nulis esai, LKTI kayak gitu. Itu emang kayak tentang karya tulis. Iya, karya tulis. Saat ini kakak lagi ngikutin lomba MC dari Hima Bisnis. Prokernya Hima Bisnis tuh MC. Terus ada IC Epic 2022. Iya. Itu sekarang sedang diikuti ya? Iya, itu di Cianjur. Oh Cianjur. Berarti ini umum ya? Umum. Dan penghargaannya nih Kak Bila ini berhasil mendapatkan juara 1 Expo KMI kategori jasa dan perdagangan tanggal 17 sampai 19 November tahun 2021, tahun kemarin ya Kak. Iya. Aduh keren banget, selamat ya Kak saya ucapin. Terus yang terbaru juara 4 IC FT Fest tahun 2022. Ini kalau boleh tahu di mana ya? Universitas Islam Bandung. Itu baru tanggal 25 Juni kemarin. Berarti baru banget. Iya. Selamat Kak, selamat banget. Terus aku mau tanya dong, gimana rasanya mengikuti kompetisi yang sekian banyaknya ini? Gitu. Apalagi bisa sampai juara gitu, itu keren banget. Rasanya sih pasti kayak senang, terharu ya. Beban juga pasti. Yang pertama, aku ceritain dari awal Iya, aku ikut ceritain lomba aja ya. Kak ya. Awal pertama kali lomba itu semester 3 Expo KMI. Sebenarnya kayak nggak ada niatan buat ikut lomba atau apa, karena awal masuk ya udahlah jadi mahasiswa kupu-kupu aja, nggak pengen kayak ikut kegiatan apa. Terus banyak dari teman-teman aku udah ikut organisasi aja, udah akhirnya ikutlah Hima Bisnis itu. Nah di Hima Bisnis kebetulan waktu itu ada proper entrepreneur plan yang narasumbernya itu dari kemahasiswaan yang staf kewirausahaan dan juga sama salah satu mahasiswa yang pernah ikut kegiatan kewirausahaan Expo KMI 2020 di Universitas Podomoro, Jakarta. Nah jadi dari situlah mulai ketertarikan dunia wirausaha, apalagi banyak yang bilang enak loh jadi mahasiswa punya usaha sendiri. Siapa sih yang nggak pengen jadi mahasiswa udah punya penghasilan sendiri, punya usaha sendiri? Itu sangat tertarik banget, tapi sadar diri nggak ada modal. Aku gimana mulainya, mau usaha apa? Sedangkan kalau reseller itu udah banyak gitu loh. Sedangkan dari kemahasiswaan dari teman-teman itu rekomendasinya itu bilang carilah inovasi baru yang bisa kamu jual, kamu buat usaha. Mulai mikir di situ. Terus pas bulan Oktober kalau nggak salah itu dengar ada Expo KMI. Aku langsung kayak bilang ke kemahasiswaan, aku pengen ikut Expo KMI. Tapi kemahasiswaan bilang kamu harus punya usaha. Langsung kayak apa saja diri. Itu kegiatan pertama Kegiatan pertama yang dilakuin. kayak ya gimana nggak bakal ikut karena Iya. nggak punya usaha. Akhirnya hamil 10 harian aku dihubungi dari dari mahasiswaan, ada anak psikolog ini kekurangan tim. Terus aslinya ada timnya, cuma timnya tuh nggak bisa berangkat ke Universitas Brawijaya waktu itu, nggak bisa berangkat. Terus akhirnya ya udahlah, namanya juga cari pengalaman ya. Aku juga cari pengalaman juga apa ya udah ACC aja. Mumpung ada peluang juga. Iya ada peluang, aku juga pasti di sana akan banyak belajar. Akhirnya aku ikut, dan itu aku nggak ngerti sama sekali lomba itu harus ngapain, harus apa, kok mau usaha segala, aku nggak ngerti.
ngajuin proposal, presentasi, habis itu cuma bedanya ini ada kayak expo jualan gitu. Jadi ada standingnya gitu. Iya, ada standingnya. Ya prosesnya ya biasa cuma kayak kumpul latihan-latihan presentasi, terus persiapan apa aja yang dilakukan pas lomba itu. Cuma yang paling berat itu yang pelaksanaannya, sangat menentang kayak sangat Pasti ada aja mental, gitu ya? ada banget masalah uji mental 1 minggu itu. Penuh senang ya iya, tapi kebanyakan sih. Apalagi itu kan pertama kali, jadi kayak perasaannya tuh masih belum terbiasa gitu buat Iya. ngelakuin semuanya. Apalagi kan sama aku yang masih semester 3, rata-rata waktu itu semester 4, semester 5 kayak miskomunikasi gitu sama yang lainnya, kayak aku bisa nggak ya, terus di sana itu banyak problem-problem, jadinya ya agak gimana gitu loh. Tapi untungnya di sana ketemu dari kampus-kampus lain yang alhamdulillah banget ngebantu tim Untak agar bisa berproses di sana. Jadi ya capek iya, tapi ya mereka ngebantuin gitu loh, gak hanya dari internal kampus aja tapi di luar kampus juga. Kalau itu tadi lombanya offline. Terus ini juga banyak banget nih kakaknya ngikutin kegiatan-kegiatan yang kayaknya online ya. Iya online. Itu apa aja nih yang online? Yang IC itu tadi? Ya IC itu online, terus IP3D, PPK Ormawa itu online, PMB ini online offline. Kemudian yang offline itu cuma satu, LKTI di UIN Hasdimbat. Itu sebenarnya lomba karya tulis ilmiah sebenarnya lombanya online. Cuma itu kan event tahunan dari UKM Penalaran se-Jawa Timur. Jadi itu sistemnya tuh kayak temu UKM Penalaran gitu loh. Jadi seluruh UKM Penalaran yang ada di Jawa Timur mengirimkan delegasi 3-5 delegasi. Nah, dari delegasi tersebut itu ya harus ikut lombanya gitu loh. Waktu itu ada KTI sama IC. Tapi karena aku waktu itu masih di Jombang, dan kalau ikut apa ya, KTI IC sama podcast kalau nggak salah, podcastnya tuh kayak gak memungkinkan kan dulu koordinasi juga. Jadi ya udahlah aku ikut KTI aja. Langsung itu lolos nggak lolos, tapi emang kegiatannya kan tempuh ilmiah penalaran, jadi ya harus berangkat ke UIN. Terus aku mau tanya tanggapan kakak mengenai perbedaan proses perlombaan itu tadi, kan ada yang online, ada yang offline gitu. Perasaan kakak kayak gimana? Kalau yang offline sih perbedaannya ya itu tadi aku bilang mental. Jadi gini, kalau offline kan langsung ya ngerasain langsung. Kalau pas di Expo KMI itu kan kita jualan sih sebenarnya biasa. Itu kan banyak keperluan yang dibutuhkan. Nah kita hidup di Surabaya kan nggak terlalu hafal daerah Malang, apalagi ya mungkin kita sering main ke Malang, tapi di daerah Batu bukan di Malang kota. Kayak masuk gitu. Iya, enggak. Nah sedangkan itu di pusat, jadi kayak agak gimana gitu loh, prosesnya kayak capek, terus nggak tahu toko apa yang harus dibeli, apa yang harus dipilih. Bahkan waktu itu hari pertama, aku waktu itu hari Senin sampai hari Sabtu. Seminggu ya? Iya seminggu. Padahal acaranya cuma 3 hari. Oh, jadi persiapannya itu ya? Persiapan untuk lombanya sendiri itu 1 minggu. Di UB-nya baru 1 minggu, jadi total 2 mingguan. Itu kayak nyari barang-barangnya itu yang susah, kemudian namanya kan persiapan cuma 1 minggu dan itu online, baru 1 minggu kan kita nggak ngerti ya sifat teman-teman, apalagi satu tim itu kayak harus disesuaikan gimana gitu. Terus harus terbiasa dengan jam tidur yang berantakan, dan waktu itu musim hujan juga. Jadi di musim hujan dengan banyaknya apa ya, kondisi yang becek yang gimana, terus lokasi yang penuh itu yang melelahkan banget, Bingung banget. iya. Cuma senangnya itu kita bisa tahu apa ya, potensi dari kampus-kampus lain khususnya di bidang kewirausahaan. Misalkan dari kampus A, oh ini kampus ini fokusnya di dunia digital, kampus ini fokusnya di makanan minuman. Jadi kita kan tahu ya, karena itu satu Indonesia juga. Terus kita juga banyak kenalan dari kampus-kampus lain, itu plusnya sih yang paling disuka. Berarti emang riuhnya itu sebanding dengan hasil yang didapetin ya. Terus kalau online sendiri nih, terus juga ada plus minusnya. Online kebetulan yang online yang aku ikuti itu lombanya kepada
menulisnya semua. Minusnya tuh cuma ningkatin minat, kayak maksudnya minat buat nulis itu loh, kan pasti kayak nanti aja, apalagi aku awal-awal Januari tuh mulai intens lomba itu kayak mikirnya udahlah nanti hari 1 minggu, terus nanti aja 4 hari, 3 hari, pas hari H itu yang kenapa aku gak ngerjain jauh-jauh hari, kenapa harus sekarang kayak gitu. Jadi kalau pas offline itu lebih ke tenaga, sedangkan online itu lebih ke kayak minatnya untuk usaha kita itu biar cepat ngerjain. Kalau offline kan udah pasti kita ngerasain langsung gitu. Kalau online kayak banyak banget masalah itu ke diri kita sendiri kan, kayak malesnya gitu. Terus kenapa sih kakak milih kompetisi yang pertama tadi yang di bidang kewirausahaan, dan saat-saat ini nih kan lagi ikut yang nulis-nulis gitu ya, karya tulis, itu kenapa? Kalau di kewirausahaan sendiri ya karena aku itu pengen gitu loh punya usaha, terus motivasi aku ya pengen lulus ini juga harus ada pengembangan usaha gitu loh, jadi nggak cuma ngandelin title ini lulus kuliah cuma ngandelin title SD gitu aja. Aku harus punya skill di luar jurusan yang aku ambil, aku harus punya pegangan selain ini. Jadi seandainya aku di luar di dunia kerja itu aku udah ngerti gitu beberapa apa yang aku pelajari di selama masa kuliah ini tentang ini. Ya kalau di kewirausahaan sih pengennya gitu ya, pengen punya usaha. Apalagi melihat pas di expo kemarin tuh wah usahanya mereka itu bahkan ada yang udah berjalan itu 5 tahun, 4 tahun otomatis kan pasti dari SMA ya kan ya. Waktu itu rata-rata angkanya itu ya angkatan semester 3 sama semester 5. Sekarang kalau 4-5 tahun ya dari SMA mereka ngejalan, wah pasti keren. Kalau yang kepanjang sendiri kebetulan aku tuh hobi membaca, hobi nulis, jadi kayak ngembangin aja sih. Cuma kalau isai karya ilmiah kebanyakan kalau kompetisi itu mengikuti kondisi sekitar. Jadi sekarang yang lagi ramai dibuat tema, subtema itu SDGs sama itu revolusi industri 4.0. Kalau untuk yang nulis biasa ya paling kayak novel gitu sih biasa. Jadi emang udah punya hobi nulis baca itu tadi ya. Jadi kenapa mau ikut lomba-lomba yang karya tulis? Terus ini kan kakaknya kerja? Enggak. Jadi kuliah tuh udah padat banget. Terus sempet juga ikut organisasi. Terus sama ikut lomba-lomba. Itu kan pasti ngatur jadwalnya tuh agak ribet ya. Boleh kasih tahu nggak sih tips-tips atau apa yang kakak lakuin waktu itu buat ngatur jadwal supaya semuanya itu bisa seimbang gitu? Jadi gini kan, kalau aku pagi pasti kuliah ya. Terus sore biasanya aku tuh kalau sore ya paling ya nyantai bersih-bersih rumah. Terus kalau sore sih biasanya aku lebih banyak baca-baca berita, baca-baca internet gitu. Jadi kayak aku jadiin referensi apa yang sekarang lagi viral diperbincangkan khususnya untuk dunia lomba. Di situ aku sore itu sering nyari referensinya. Kemudian kalau malam biasanya yang ngerjain tugas tapi ya biasanya sering referensi ya sama mahasiswa. Cuma ya itu kalau organisasi tergantung kan aku nggak bisa lepasin organisasi sama kegiatan lainnya kan. Kalau di organisasi kegiatannya nggak tentu kapan aja, jadi kalau organisasi ya aku harus pandai-pandai nyari waktu. Jadi semua kegiatan lomba sama tugas kuliah aku usahain itu nggak tercampur di organisasi, karena ya meskipun lombaku sama organisasi itu berhubungan si kepenulisan penalaran, tapi sebisa mungkin saat kegiatan di organisasi yang nggak berhubungan dengan lomba nggak aku ikut campurkan, karena di situ juga ngaruh kan sama organisasinya gitu. Pasti kan kayak gitu butuh persiapan. Seperti yang tadi kakak udah bilang sebenarnya di waktu ikut lomba yang kewirausahaan itu persiapannya gimana susahnya. Terus untuk yang esai sendiri persiapannya gimana? Kalau esai ya itu tadi aku cari referensi berita. Terus aku juga akhir-akhir ini sering belajar sama temanku anak UNESA bagaimana cara nulis esai, karena gini misalnya itu perlombaan dari awal bulan Januari sampai Mei itu aku gagal. Satu kali ada yang kecuali yang kewirausahaan PMW sama PWM itu ya
itu gimana titik aku tuh pengen nyerah di dunia istri LKTI. Tapi kemarin yang sempat berhasil itu ya justru aku lanjut lagi kayak aku cari referensi, aku tanya-tanya ke teman-teman Relasi. Iya relasi. Bahkan aku punya kenalan anak S2 UNER jurusan sastra itu aku sering konsultasi sama kakaknya. Kak, aku buat karya ini, tolong bantu koreksi. Terus teman-teman yang dulunya sempat ikut expo KMI selama temu ilmiah di UIN kemarin itu IUS namanya. Itu aku sering tanya-tanya, sering kontak. Jadi aku manfaatin mereka, bukan manfaatin apa ya, cuma aku sering aja diskusi. Ini karya aku bener nggak? Karya aku salah nggak? Tema yang aku ambil ini udah sesuai nggak? Soalnya takutnya itu nggak sesuai gitu loh, apa yang ada dengan tema lombanya sama yang aku tulis. Ya sih di situ. Jadi emang selain cari referensi dari internet dan lain sebagainya, kakak juga milih untuk diskusi sama relasi-relasi yang kakak kenal gitu. Oh ya, sama kondisi sekitar. Jadi gini, kalau yang sering dijadiin tema akhir ini kan SDGs sama revolusi industri 4.0. Jadi kayak misalnya lagi keluar kemana lihat kondisi jalan, misalkan ada jalan rusak, oh ini cocok di SDGs nih yang infrastruktur. Terus kayak ada apa ya, digital membaik era digital, oh ini yang di era revolusi industri transformasi digital. Jadi kan kondisi sekitar yang aku alami di jalan pas aku keluar, entah itu aku mau jalan-jalan atau perjalanan ke kampus, itu yang aku jadi referensi. Idenya tuh kayak refleks gitu, kayak Iya, refleks. ini bagus ini, jadi langsung kayak kepikiran gitu. Iya. Itu keren banget sih, bisa kayak gitu kepikiran di jalan lagi naik motor gitu, tiba-tiba kepikiran gitu, emang udah suka berarti ya, emang jadi tertarik banget. apa nulis aja sih. Iya. Terus untuk tantangan, pasti setiap perjalanan itu pasti ada tantangan yang membuat kita itu jadi sedih atau justru kesan-kesan gitu, kesan-kesan setelah mengikuti begitu banyaknya lomba ini. Kalau tantangan yang di perlombaan tim itu udah pasti sangat tinggi. Jadi gini kan, aku basicnya bukan basic sih, maksudnya aku sering ikutin lombanya ini akademik. Jadi segala kita yang berhubungan dengan akademik. Nah kebetulan di ekonomi bangunan sendiri tuh aku susah nyari temennya. Sedangkan yang ada itu rata-rata dari prodi lain, jadi kayak menurutnya aku harus nyesuaiin mereka dari cara pandang, cara berpikir, sifat udah pasti beda. Itu yang menjadi tantangan. Ideku tentang kondisi ekonomi, kalau aku sama satu kelompok sama anak teknik, mereka sama kondisi digital kayak gitu. Jadi aku harus gimana? Aku harus nyesuaiin mereka, tapi kalau aku terus-terusan ikut mereka, aku nggak bisa berkembang. Iya sih. Buat apa aku ikut lomba tapi aku cuma stop di sini, aku nggak bisa Jadi pengikut gitu. Iya, cuma jadi pengikut. Aku cuma nggak bisa membagi ide aku cuma bisa ngikutin mereka tuh cuma begitu. Tapi kalau individu ya itu tadi sering cari referensi, tapi yang referensi yang aku punya justru udah pernah dipakai lomba di orang lain gitu, udah dipakai juga. Itu yang jadi tantangan banget, apalagi judul sekarang itu untuk lomba KTI bisa itu sebenarnya kan lebih ke pengetahuan ya, bagaimana cara kita menanggapi. Tapi rata-rata yang dipakai teman-teman itu penemuan baru mereka, itu yang bikin aku susahnya apa? Aku dari ekonomi, sedangkan penemuan mereka itu rata-rata digital, dan aku nggak ngerti sama sekali tentang dia ngerti, cuma maksudnya misalkan nemu aplikasi yang untuk buat ini aku tuh nggak paham kayak gitu. Jadi tantangannya di situ kalau untuk bisnis sama tantangan ini. Hanya perbedaan dari kakaknya yang cuma dari referensi itu aja gitu, pada itu mereka udah berevolusi gitu ya. Terus ada nggak sih role model atau sosok yang menginspirasi kakak gitu? Ini bukan hanya tentang kejuaraannya aja ya gitu, kayak kakak itu suka sama sosok ini, tokoh ini gitu yang kakak suka dan menurut kakak itu dia pantas gitu buat dijadikan sebagai motivator. Banyak sih, Banyak banget. iya. Sebenarnya yang tak pakai contoh itu lebih ke atlet lah. ya, atlet badminton. Mungkin kalau teman-teman tahu atlet badminton Fajarian itu yang aku pakai contoh. Karena apa? Mereka itu
bagi aku nggak berlaku. Iya sih. Aku harus bisa seperti mereka, cara apapun itu yang penting sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kondisi. Aku harus bisa, meskipun banyak yang ngeremehin, banyak yang nggak yakin gitu, mana ya ini dia sih. Cuma kayak banyak yang remeh, aku nggak mau kayak setelah di situ aku udah nggak mau ikut jalan Di satu jalan gitu. Iya, jadi aku tetap ngikutin mereka. Referensinya ya banyak dari atlet-atlet itu aku seringnya, soalnya mereka ya Semangatnya itu tadi ya. jatuh banget Iya. Terus aku mau tanya pendapatnya kakak nih yang terakhir. Melihat perkembangan dan juga kondisi yang semakin membaik nih, menurut kakak, apakah mahasiswa EP semakin mampu meraih prestasi-prestasi yang lainnya gitu? Menurut aku sebenarnya bisa. Kalau kegiatan yang aku ikuti ini kan rata-rata itu dari Kementerian Pendidikan. Menurut aku buat teman-teman itu harus bisa gitu. Kalian udah difasilitasi di kampus, udah ada dananya, dan juga kalau mau info-info lomba lain juga di Instagram banyak. Jadi kayak bagaimana kalian itu bisa dari situ kan mungkin yang belum teman-teman tahu itu benefit apa yang didapat. Kalau dari aku penulisan benefitnya tuh paling banyak, paling utama. Kalau skripsi kita gampang kayak gitu. Udah terbiasa soalnya kan. Iya, kayak emang udah terbiasa kayak bagaimana cara cari referensi jurnal, cara nulis skripsi latar belakang itu gimana, metode itu gimana, itu paling gampang. Terus kalau yang di luar ya relasi udah pasti, terus hadiah. Biasanya ada yang pesan-pesan, jadi itu jadikan semangat buat kalian gitu. Jangan males karena nulis buat proposalnya atau apa, tapi jadikan hadiahnya itu reward dari tempat kalian mengikuti lomba sama dari kampus, itu semangat dari diri kalian. Jadi itu yang harus benar-benar ditingkatkan, khususnya mahasiswa ekonomi pembangunan. Ya, waduh, keren banget sih Kak Bila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Kak, udah mau sharing-sharing, udah mau cerita-cerita ke kita dan teman-teman pendengar podcast Hima Bisnis kali ini. Terima kasih udah menyempatkan hadir. Sama-sama. Terus untuk teman-teman yang lainnya supaya bisa berprestasi gitu. Jadi berprestasi itu nggak harus menang. Berprestasi itu melalui proses gitu. Jadi yang penting tuh prosesnya. Kita niatnya itu juga penting. Jadi nggak perlu tentang hasil akhirnya. Baik teman-teman podcast Hima Bisnis, sampai di sini ngobrol-ngobrol cerita-cerita kita pada hari ini. Semoga kedepannya akan ada kesempatan untuk kita ketemu dan ngobrolin banyak hal lainnya untuk kedepannya nih. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa semuanya. Say bye dong Kak.